Bab 4641 Hukum Waktu dan Dao yang Melahap. Setelah memasuki pintu masuk pagoda pelintas surga yang memancarkan kilatan petir ungu, Duan Lingtian merasakan kekuatan tarikan yang sangat besar menyapu ke arahnya. Hanya dalam sekejap, dia mendapati dirinya berada di tempat yang diselimuti kabut putih, membuatnya sulit untuk melihat dengan jelas. Dia secara naluriah memperluas kesadaran surgawi ke sekelilingnya. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam saat rasa takut muncul di kedalaman matanya. Dia menemukan bahwa kesadaran surgawi dan kultivasinya telah jatuh ke tingkat dewa tertinggi. Belum lama ini dia menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, jadi dia masih ingat bagaimana rasanya menjadi dewa tertinggi. Duan Lingtian merasakan energi di tubuhnya dan memastikan bahwa dia tidak lagi memiliki kekuatan pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7. Sepertinya dia telah kembali ke alam dewa tertinggi tingkat lanjut. Namun, ia juga menemukan bahwa hukum ruangnya masih dalam tahap terpenting, dan hukum waktu serta hukum kehidupannya masih dalam bentuk yang sempurna. Hukumnya yang lain juga berada pada tingkat aslinya. Demikian pula, 4 dao langit dan bumi miliknya juga tetap tidak berubah. Itu seperti yang dikatakan teks surgawi sebelumnya. Jiwa dan kultivasiku ditekan, dan aku bahkan tidak merasakan apapun. Metode surga benar-benar misterius. Sekali lagi, Duan Lingtian menyadari betapa mendalam dan hebatnya surga itu. Itu jauh lebih rumit dari apa yang diperkirakan oleh Void Elder. Lagi pula, Penatua Kekosongan berpikir bahwa setelah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 9, dia mungkin bisa menentang aturan surga. Duan Lingtian mewarisi ingatan Tetua Kekosongan, jadi dia secara alami tahu bahwa pengetahuan Tetua Kekosongan tentang surga itu terbatas. Tidak hanya itu, tapi melihat bagaimana pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 9 mengalami kesulitan bertahan dari akhir dunia yang dibawa oleh surga dan hanya berhasil meninggalkan secuil jiwanya di alam asal untuk mewariskan warisannya, sungguh menakjubkan. Jelas bahwa surga jauh lebih kompleks daripada yang diperkirakan oleh Penatua Void. Terlebih lagi, saat dia pertama kali bertemu dengan gumpalan jiwa Tetua Kekosongan, gumpalan itu sudah memudar, seolah-olah akan padam kapan saja. Berdasarkan hal ini, dapat dilihat bahwa surga jauh lebih hebat daripada apa yang dipikirkan oleh Penatua Kekosongan. Duan Lingtian sedang memikirkan masalah ini ketika sebuah suara mekanis terdengar di udara. Bagi mereka yang memasuki tempat ini untuk pertama kalinya, pilihlah hukum dan dao langit dan bumi yang ingin Anda amati dalam waktu 1/4 jam. Tantangan yang akan Anda hadapi akan berkaitan dengan hukum dan dao langit dan bumi yang Anda pilih. Jika Anda ingin menghentikan tantangan, cukup ucapkan dengan lantang, "Hentikan tantangan." Banyaknya tantangan yang Anda lewati juga akan menentukan kualitas hukum dan 4 dao langit dan bumi yang dapat Anda amati. Jika Anda ingin maju lebih jauh, cukup ucapkan, "Lanjutkan tantangannya." Jika Anda ingin beralih ke hukum atau dao langit dan bumi yang berbeda, Anda harus memulai kembali rangkaian tantangan lagi. Duan Lingtian tahu bahwa suara mekanis itu berasal dari surga. Pengenalannya singkat dan mudah dimengerti. Mereka yang masuk dari pintu masuk baru akan dibawa ke tempat latihan sebelum mereka diberikan pengenalan. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian berkata, "Hukum waktu dan dao yang melahap." Hukum ruangnya telah mencapai tahap terpenting sehingga dia tidak perlu memahaminya lebih jauh. Setelah memasuki ranah kekuatan tertinggi, dia merasa jauh lebih sulit untuk memahami hukum. Ini 10 kali lebih sulit dari sebelumnya. Tidak heran jika banyak orang tidak mau memasuki ranah kekuatan tertinggi sebelum memahami setidaknya satu hukum ke tahap terpenting. Untungnya, surga telah memberi pagoda pelintas surga fungsi baru yang akan sangat bermanfaat baginya. Di antara hukum-hukum yang ia pahami, hukum ruang, hukum waktu, dan hukum kehidupan adalah hukum terkuatnya dalam tatanan itu. Karena itu, ia memilih hukum waktu. Adapun dao langit dan bumi, dia baru saja mengalami terobosan dalam dao pedangnya, dan dia belum sepenuhnya memahami dao pedang dalam ingatan Tetua Kekosongan. Karena itu, dia tidak terburu-buru untuk meningkatkan dao pedangnya lebih jauh. Adapun dao tanpa batas dan dao penguasaan, pemahamannya terhadap keduanya tidak rendah, dan dia juga belum sepenuhnya memahami 2 dao dalam ingatan Penatua Void. Pemahaman Tetua Kekosongan terhadap dao langit dan bumi tidak termasuk dao pemakan. Bukan karena devouring dao lebih sulit untuk dipahami. Hanya saja tangannya sepenuhnya memahami 3 dari 4 dao langit dan bumi. Karena Duan Lingtian juga tidak memahami dao melahap, dia merasa sedikit penasaran dan memutuskan untuk memilihnya.
Mulailah tantangannya. Sosok hantu itu memiliki basis budidaya dewa tertinggi yang maju, dan hukum waktunya jauh lebih rendah daripada hukum Duan Lingtian. Adapun Devouring Dawn-nya, tidak mempengaruhi Duan Lingtian sama sekali. Duan Lingtian tahu serangan itu mudah diatasi karena ini hanyalah tantangan pertama. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan sinar pedang ditembakkan sebelum berkembang biak menjadi sinar pedang kecil hanya dalam sekejap mata. Kemudian, mereka menusuk sosok hantu itu, secara efektif menghancurkannya dan serangannya. Setelah tantangan pertama berhasil diselesaikan, tantangan kedua muncul. Meskipun sedikit lebih sulit daripada yang pertama, Duan Lingtian masih dengan mudah melewati tantangan tersebut. Duan Lingtian melanjutkan ke tantangan ketiga, tantangan keempat. Selain Duan Lingtian, lebih dari 70% tokoh dikdaya tertinggi dari segudang dunia dan batas luar juga memasuki pagoda pelintas surga melalui pintu masuk baru. Semuanya berharap untuk tumbuh lebih kuat dengan cepat dan naik ke level baru. Seiring berjalannya waktu, pembangkit tenaga listrik tertinggi yang belum memasuki pagoda pelintas surga melalui pintu masuk baru juga mulai menjadi gelisah dan tidak sabar. Kenapa mereka belum keluar? Setelah perubahan baru pagoda pelintas surga diumumkan, kekuatan umum dari pusat kekuatan tertinggi di batas luar dan dunia segudang juga mulai meningkat. Adapun dewa tertinggi tingkat lanjut yang sebelumnya menolak panggilan dari alam kekuatan tertinggi seperti dua kakak laki-laki Duan Lingtian dari Akademi Hukum Segudang, mereka sekarang dengan cemas mencoba memasuki alam kekuatan tertinggi. Mereka ingin menjadi tokoh dikdaya tertinggi secepat mungkin sehingga mereka juga bisa memasuki pagoda pelintas surga untuk tumbuh lebih kuat lagi. Duo ini bisa menerima Huang Fu Meng Yuan lebih kuat dari mereka, namun kekuatan Duan Lingtian sepertinya menyalakan api di bawah mereka, mendesak mereka untuk tumbuh lebih kuat secepat mungkin. Bab 4642 milenium berlalu hanya dalam sekejap mata. Waktu berlalu, dan hanya dalam sekejap mata, lebih dari 1 milenium telah berlalu. Tak perlu dikatakan lagi, kekuatan Duan Lingtian juga meningkat. Dia dulunya adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7, tetapi sekarang dia adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 8. Kemajuan ini tidak mengherankan karena dia telah memahami pedang Dao hingga tahap ke-8. Agar pembangkit tenaga tertinggi tingkat 6 bisa menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7, seseorang harus memahami sebuah hukum hingga tingkat tertinggi dan satu Dao langit dan bumi hingga tingkat ke-7, yang akan menyebabkan kesengsaraan surgawi yang fatal. Setelah berhasil mengatasi kesengsaraan surgawi yang fatal, seseorang akan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7. Sebagai perbandingan, jauh lebih mudah untuk maju dari tingkat ke-7 ke tingkat ke-8 karena seseorang tidak harus menghadapi dan mengatasi kesengsaraan surgawi yang fatal. Seseorang akan dapat melanjutkan ke tingkat berikutnya selama Dao langit dan bumi miliknya berhasil menembus ke tahap berikutnya. Saat ini, hanya dua orang yang mengetahui terobosan Duan Lingtian, Feng Yingkang, dan Sue Qingzu, istri Feng Qingyang. 3 abad lalu, Feng Qingyang dan Sue Qingzu dari batas luar akhirnya menjadi pasangan. Meskipun Duan Lingtian juga berkontribusi, alasan utama mereka berkumpul adalah karena temperamen mereka yang mirip. Setelah menghabiskan waktu bersama, mereka secara alami berkumpul. Adapun taruhan Duan Lingtian dengan Sue Qingzu di masa lalu, dia harus membatalkannya. Lagi pula, pintu masuk baru ke pagoda pelintas surga bukanlah di surga penghancur soliter, melainkan di surga Kaisar Langit. Taruhan dibuat sebelum perubahan baru pada pagoda pelintas surga diperkenalkan. Bagaimanapun, tidak ada yang tahu bahwa akan ada perubahan yang begitu mengejutkan, yang juga menarik pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7. Setelah Sue Qingzu mengetahui tentang perubahan baru pada pagoda pelintas surga, dia masih berniat menepati janjinya. Bahkan jika dia ingin memasuki pagoda, menepati janjinya jauh lebih penting baginya. Namun, Duan Lingtian, di bawah tatapan Feng Qingyang yang mengancam, tidak setuju dan membatalkan taruhan tersebut. Belakangan, Feng Qingyang dan Sue Qingzu menghabiskan banyak waktu bersama dan akhirnya menjadi pasangan. Duan Lingtian tentu saja merasa senang karena gurunya telah menemukan pasangan hidup. Selain itu, selama 1000 tahun terakhir, berkat perubahan pagoda pelintas surga, kekuatan pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia segudang dan batas luar juga meningkat pesat. Selama waktu itu, puluhan orang selamat dari kesengsaraan surgawi yang fatal dan juga menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7. Seiring berjalannya waktu, banyak orang menjadi bosan melihat teks surgawi.
Di halaman terpencil di klan Xia di tanah persembahan surgawi. Duan Lingtian mengambil secangkir teh dan menyesapnya sebelum dia bertanya sambil tersenyum, "Guru, apakah istri Anda memasuki pagoda pelintas surga lagi?" Feng Qing yang mengangguk. "Ya, dia mengatakan bahwa dao pedangnya berada di ambang terobosan. Jika dia berhasil, pedang daunnya akan melampaui milikku." Sedikit ketidakberdayaan terlihat di mata Feng Qing Yang, dan ekspresinya rumit. Faktanya, dia telah mencapai ambang tahap ke-8 dari pedang dao ratusan tahun yang lalu, tetapi dia tidak mampu menembus kemacetan tersebut. Karena itu, budidayanya juga mengalami stagnasi. "Tuan, tidak mudah untuk mencapai tahap ke-8, kata Duan Lingtian sambil menggelengkan kepalanya. "Jika saya tidak memiliki ingatan penatua kekosongan, saya bahkan tidak akan mampu menyentuh ambang tahap ke-8, tahap pedang dao sekarang." Duan Lingtian menyadari batas kemampuannya sendiri. Jika bukan karena ingatan penatua Void, mustahil baginya untuk melampaui pedang dao tuannya bahkan jika dia melampaui tuannya dalam aspek lain. Majikannya benar-benar jenius dalam ilmu pedang dao. Feng Qing yang berkata sambil tersenyum, "Bagaimanapun, saya harap dia mampu menerobos. Mungkin jika saya melihat kedua pedang dao Anda, saya akan mampu menembus kemacetan." Kemudian, Feng Qing yang melihat sekeliling dan bertanya, "Di mana istri dan anakmu? Apakah mereka belum kembali?" Feng Qing yang sudah lama tidak bertemu istri dan anak Duan Lingtian. Istri Duan Lingtian tentu saja tidak sembrono. Mereka tahu dia akan mengkhawatirkan mereka sehingga mereka tidak akan menyelinap ke batas luar tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Putra dan putrinya, sebaliknya, agak memberontak dan dibiarkan tanpa rasa khawatir. Namun, Duan Lingtian tahu betapa sulitnya perjalanannya dan berapa banyak situasi mengancam nyawa yang dia hadapi di masa lalu. Dia tidak punya siapapun untuk diandalkan dan harus mengurus dirinya sendiri. Sebagai ayah mereka, karena ia mampu, tentu ia tidak ingin anak-anaknya menderita seperti dirinya. "Wajar jika anak-anak menginginkan kemerdekaan ketika mereka besar nanti," kata Feng Qing yang sambil tersenyum. Duan Lingtian baru saja hendak menjawab ketika dia tiba-tiba menerima pesan dari Xiao Mubai. Melihat perubahan ekspresi Duan Lingtian, Feng Qing yang bertanya, "Ada apa?" Duan Lingtian meletakkan cangkir teh di tangannya. Dia sedikit mengernyit saat berkata, "Saya baru saja menerima pesan dari Tuan Xiao. 3 pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 baru dari dunia primordial pergi ke tempat berkabut di sana untuk menguji kekuatan makhluk di sana. Pada akhirnya, semuanya mati." Feng Qing yang menarik napas tajam setelah mendengar ini. Dia bertanya, tertegun, "Tidak ada satupun dari mereka yang selamat?" Bab 4643 Aguli sudah mati. "Ya, itulah yang dikatakan Tuan Xiao," kata Duan Lingtian sambil mengangguk, dengan ringan mengetukkan jarinya ke meja batu di depannya dengan kerutan di wajahnya. "Di antara ketiganya," kata Feng Qing yang. Dia ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan bertanya, "Apakah Aguli ada di antara mereka?" "Ya, bagaimana kamu tahu itu?" Duan Lingtian sedikit terkejut. Memang benar, Xiao Mubai telah menyebutkan sebelumnya bahwa Aguli adalah salah satu dari 3 pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 yang meninggal. "Apa kamu yakin?" Feng Qing yang bertanya, menyipitkan matanya. "Ya," Duan Lingtian mengangguk. Feng Qing yang tersenyum kecut. Dia selalu sangat ingin tahu tentang tempat misterius yang dituju oleh 9 pintu masuk. Dia melakukan perjalanan ke berbagai tempat hanya untuk memastikan 9 pintu masuk di semua tempat itu mengarah ke tempat yang sama. Jika bukan karena fakta bahwa miliknya kekuatannya terbatas, dia akan pergi ke tempat misterius itu. Karena semua alasan ini, ketika Anda menyebutkan 3 orang dari dunia primordial meninggal, saya langsung memikirkannya. Antusiasme Aguli terhadap tempat misterius itu meninggalkan kesan mendalam pada Feng Qing yang saat itu. Dia tahu bahwa Aguli tidak akan mudah menyerah. Jika diberi kesempatan, Aguli akan menjelajahi tempat misterius di balik 9 pintu masuk itu. Tanpa diduga, bahkan setelah bergabung dengan 2 pembangkit tenaga listrik tertinggi level 7 lainnya, dia masih mati. Saya semakin yakin sekarang bahwa alasan pagoda pelintas surga membantu semua orang tumbuh lebih kuat ada hubungannya dengan tempat misterius di balik 9 pintu masuk itu. Ketiganya kemungkinan besar dibunuh oleh lebih dari 1 makhluk. Berbeda dengan sebelumnya, kamu dan Aguli berhasil mundur dengan selamat karena kalian berdua hanya bertemu dengan 1 makhluk. Jika hanya ada 1 makhluk, tidak ada alasan bagi mereka untuk mati, Duan Lingtian berkata dengan serius.
sayang sekali mereka mati di dalam pintu masuk. Aku ingin tahu apakah mereka meninggalkan petunjuk pada doppelganger mereka. Begitu Duan Lingtian selesai berbicara, dia bertukar pandang dengan Feng Qingyang, dan keduanya segera bangkit. Duo ini mendengar para doppelganger tidak dapat memasuki 9 pintu masuk sehingga mereka tahu trio yang tewas di sana bukanlah doppelganger. Meskipun doppelganger akan menghilang segera setelah tubuh aslinya mati, mereka masih bisa meninggalkan petunjuk. Karena alasan ini, Duan Lingtian dan Feng Qingyang memutuskan untuk pergi ke dunia purba untuk menyelidiki masalah ini. Mereka ingin mencari tahu apa yang terjadi pada ketiganya. Lagi pula, bahkan makhluk yang hampir sekuat pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 8 tidak akan mampu membunuh 3 pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 dengan mudah. Setelah guru dan muridnya tiba di dunia primordial, mereka segera pergi ke suku Adagon. Karena Duan Lingtian pernah mengunjungi Xiao Mubai sebelumnya, dia tahu jalan ke sana. Duan Lingtian memperluas kesadaran surgawi ketika dia tiba di suku Adagon. Suasananya khusyuk dan menakutkan. Semua orang tampak tak bernyawa seolah-olah kehilangan jiwa. Apa yang sedang terjadi? Duan Lingtian bingung. Ketika tokoh besar suku Adagon keluar untuk menyambut keduanya, mereka mengetahui bahwa suku tersebut sangat terkena dampak kematian Aguli. Bagaimanapun, semua orang di suku tersebut menganggap Aguli sebagai iman mereka. Mereka memujanya dan memperlakukannya seperti dewa. Sekarang setelah dia terjatuh, seolah-olah dunia mereka telah berakhir. Duan Lingtian bertanya, saya datang untuk menanyakan apakah kembaran Aguli menyebutkan sesuatu sebelum menghilang. Orang tua itu adalah salah satu dari sedikit pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia di suku Adagon. Dia baru menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia dalam 1000 tahun yang lalu. Mirip dengan banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia yang akan datang, dia memasuki pagoda pelintas surga dan tumbuh lebih kuat. Setelah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia, kesengsaraan surgawi tidak lagi menjadi ancaman baginya. Duan Lingtian telah mendengar hal ini dari Xiao Mubai. Berbicara tentang Xiao Mubai, dia sudah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia sebelum pintu masuk baru ke pagoda pelintas surga muncul. Berkat pagoda pelintas surga, dia hampir menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 di dunia penentang dewa setelah Feng Qingyang dan Duan Lingtian. Faktanya, Zhang San telah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 300 tahun yang lalu. Namun, karena dia adalah penduduk asli dunia transendensi, dia tidak dihitung meskipun dia sekarang berada di dunia penentang dewa. Orang tua itu terus berkata, Aguli berkata salah satu manusia sedikit lebih kuat dari makhluk itu sementara yang lain jauh lebih kuat dari makhluk itu. Ketiganya dengan mudah ditekan oleh keduanya. Mereka sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri kembali ke dunia primordial. Bab 4644 melakukan tindakan pencegahan. Setelah mendengarkan kata-kata dari tokoh dikdaya tertinggi di dunia, Duan Lingtian dan Feng Qingyang bertukar pandang dan melihat kesungguhan di mata masing-masing. Mereka tidak menyangka bahwa ada juga manusia di pintu masuk misterius selain makhluk kuat. Berdasarkan spekulasi awal mereka, makhluk itu seperti penjaga. Dengan kemunculan manusia, tempat di balik pintu masuk itu menjadi semakin misterius. Setelah mendengarkan kata-kata terakhir dari kembaran Aguli, Duan Lingtian dan Feng Qingyang juga bertanya tentang dua orang lainnya yang juga pergi ke pintu masuk misterius bersama Aguli. Sebelum mereka pergi, mereka juga menghibur pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia. Terimalah belasungkawa kami. Setelah itu, keduanya pergi ke kekuatan yang dimiliki oleh kedua individu tersebut, yang juga merupakan salah satu kekuatan teratas di dunia primordial. Mereka berdua adalah teman Aguli, dan salah satu dari mereka setara dengan Aguli sebelum dia menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7. Ketika Aguli mengusulkan agar mereka menjelajahi pintu masuk misterius itu, keduanya langsung setuju dan menemaninya karena mereka juga penasaran. Sayangnya, mereka tidak mengira keputusan tergesa-gesa itu akan mengorbankan nyawa mereka. Bertahun-tahun berkultivasi dan kerja keras menjadi sia-sia begitu saja. Sepertinya tempat di balik pintu masuk itu sama seperti tempat kita, baik makhluk maupun manusia. Setelah mengunjungi dua kekuatan lainnya, Duan Lingtian dan Feng Qingyang kembali ke dunia penentang dewa dengan berat hati. Saya merasa, badai akan datang, Feng Qingyang berkata sambil matanya bersinar. Duan Lingtian mengangguk dengan sedikit kerutan di wajahnya. Dia merasakan hal yang sama.
Duan Lingtian menikmati kehidupannya yang damai saat ini. Dia tidak perlu terlalu khawatir karena dia sekarang cukup kuat untuk menghadapi segala ancaman dan melindungi orang-orang yang dia sayangi. Namun, 9 pintu masuk di dunia segudang dan batas luar serta kejadian baru-baru ini di dunia primordial membuatnya merasa bahwa perdamaian akan segera hancur. Saya akan meminta keluarga dan teman-teman saya untuk kembali dan berkultivasi di dunia kecil saya, kata Duan Lingtian dengan suara rendah. Ini adalah tempat teraman bagi mereka, dan pikiran saya juga akan tenang. Selain orang tuanya, istrinya, dan teman-temannya yang berada di dunia penentang dewa, Duan Lingtian juga memanggil anak-anaknya, Suenai, dan ketiga anak kecilnya kembali dari batas luar terlepas dari apakah mereka mau atau tidak. Ayah, saudara Lingtian, ketika kembaran Duan Lingtian muncul di batas luar, Duan Niantian, Duan Siling, dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak menyadari bahwa kembaran Duan Lingtian telah mengikuti mereka di batas luar. Mereka tahu bahwa itu adalah doppelgangernya. Kembalilah bersamaku. Sebelum yang lain sempat bereaksi, Duan Lingtian melambaikan tangannya. Sebuah kekuatan yang kuat menyapu yang lain, dan mereka menghilang ke udara, meninggalkan batas luar. Menghadapi kekuatan Duan Lingtian yang luar biasa, mereka hanya bisa menurutinya. Dia bahkan tidak mengizinkan mereka berbicara sampai mereka kembali. Selama proses tersebut, Duan Niantian berusaha melawan sementara Duan Siling, Han Suenai, dan yang lainnya relatif diam. Memukul, melihat betapa nakalnya putranya, Duan Lingtian menamparkan putranya, menyebabkan putranya langsung berhenti meronta. Sebelum kesenjangan sejarah, surga memusnahkan segalanya untuk menggunakan energinya guna memperkuat pertahanan melawan penjajah asing. Jadi perubahan yang terjadi baru-baru ini adalah karena surga tidak dapat lagi membantu kita dan ingin kita menghadapi ancaman itu sendirian. Keluarga Duan Lingtian, teman-teman, dan bahkan seniornya dari Akademi Hukum Segudang terkejut ketika mendengar kata-katanya. Meskipun dia menyebutkan bahwa semuanya hanyalah spekulasi untuk saat ini, mereka menganggap semuanya masuk akal dan menganggap perkataannya sebagai kebenaran. Semua orang merasa tertekan setelah mendengarkan Duan Lingtian. Bahkan Duan Niantian sudah tenang. Namun, tekadnya untuk tumbuh lebih kuat tidak berkurang, dia menjadi lebih bertekad untuk tumbuh lebih kuat. Bahkan jika aku harus tinggal di dunia kecil ayah, aku harus tumbuh lebih kuat secepat mungkin agar aku bisa membantu. Saya putra Duan Lingtian, saya harus menjunjung tinggi warisannya. Duan Niantian berpikir dalam hati. Selama bertahun-tahun, Duan Niantian mungkin telah mengambil beberapa rute yang tidak biasa, namun semuanya didorong oleh keinginannya untuk mengikuti jejak ayahnya. Perjalanan Duan Lingtian dari ketidakjelasan menuju puncak ketenaran, mendapatkan rasa hormat dari semua tokoh besar di dunia penentang dewa membuatnya merasa bangga. Dia tidak bermaksud untuk mengungguli ayahnya, dia hanya ingin menjunjung kehormatan keluarganya. Meskipun ini hanya spekulasi, saya harap Anda semua tetap tinggal di dunia kecil saya sampai kami dapat memastikan kebenarannya, kata Duan Lingtian. Ayah, tanah persembahan surgawi juga merupakan bagian dari dunia kecilmu. Bolehkah saya tinggal di tanah persembahan surgawi? Duan Niantian bertanya ragu-ragu. Di masa lalu, saya akan mengatakan iya, tetapi tidak sekarang, kata Duan Lingtian sambil menggelengkan kepalanya, meskipun saya dapat melakukan perjalanan kemanapun di tanah persembahan surgawi dengan cepat, itu masih memerlukan waktu. Sampai kami dapat menentukan ancamannya, kalian semua harus tetap tinggal di dunia kecilku. Duan Lingtian sangat tegas dalam hal keselamatan keluarga dan teman-temannya. Pada saat ini, Huangfu Mengyuan berkata, adik kecil, biarkan kakak muda kedua, kakak muda ketiga, dan kakak muda keempat tinggal di dunia kecilmu. Sedangkan aku tidak akan melakukannya. Setelah 1000 tahun, Huangfu Mengyuan telah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia. Adapun kakak laki-laki dan perempuan senior Duan Lingtian, mereka telah memasuki ranah kekuatan tertinggi. Kakak tertua, karena kamu sudah menjadi tokoh dikdaya tertinggi di dunia, kamu tidak perlu tinggal di dunia kecilku jika kamu tidak mau, kata Duan Lingtian sambil tersenyum. Mengingat bakat Huangfu Mengyuan dalam kultivasi dan pemahaman, Duan Lingtian tahu dia lebih dari mampu menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 sebelum bencana melanda. Bab 4645 Tanah Persembahan Surgawi akan disegel selama 1000 tahun. Yang Yu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak tertua, jika aku belum menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi,
aku akan mendengarkanmu bahkan jika aku merasa enggan untuk tidak membuatmu khawatir. Namun, saya adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi sekarang. Saya harus meningkatkan kekuatan saya di pagoda pelintas surga untuk bersiap menghadapi bencana. Adalah tugas saya untuk menjaga dunia ini. Huang Fu Mengyuan ingin mencegah mereka, tetapi ketika dia melihat ekspresi tegas di wajah mereka, dia hanya menghela nafas tanpa daya. Baiklah, lakukan sesukamu. Kalian semua adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi sekarang. Anda bukan lagi pemula. Duan Lingtian berkata, meyakinkan Huang Fu Mengyuan yang sedikit putus asa, kakak tertua, keputusan mereka dapat dimengerti. Jika ada keluarga dan temanku yang merupakan pembangkit tenaga listrik tertinggi, mereka tidak akan mau tinggal di dunia kecilku juga. Meskipun mereka bisa berkultivasi seperti biasa di dunia kecil Duan Lingtian dan bahkan membuat kemajuan lebih cepat, itu adalah hal yang biasa dibandingkan dengan dunia luar. Duan Lingtian secara aktif mencari cara untuk mengatasi hal ini. Dia berencana bertanya pada Xiao Mubai apakah ada cara untuk sepenuhnya mengintegrasikan tanah persembahan surgawi dengan dunia kecilnya sehingga keluarga dan teman-temannya dapat hidup dalam lingkungan yang hidup. Namun, melakukan hal tersebut mungkin mempengaruhi kehidupan orang lain yang tinggal di tanah persembahan surgawi. Pertama, akan lebih merepotkan bagi orang lain untuk meninggalkan tanah persembahan surgawi. Karena dia belum membicarakan masalah ini dengan Xiao Mubai, dia belum memberitahu keluarga dan teman-temannya tentang rencananya. Saat ini, Lang Chun Yuan berkata untuk meyakinkan Huang Fu Mengyuan, kakak tertua, jangan khawatir. Kami akan menjaga diri kami sendiri. Sementara itu, Duan Niantian yang berdiri tak jauh dari situ mendengarkan percakapan Duan Lingtian dan seniornya. Dia jelas iri pada mereka. Kalau saja aku adalah tokoh dikdaya tertinggi, maka aku tidak perlu tinggal di dunia kecil ayah. Duan Niantian tidak mau tinggal di dunia kecil Duan Lingtian yang monoton. Dia benar-benar berharap bisa tinggal di tanah persembahan surgawi, yang merupakan bagian dari dunia kecil Duan Lingtian. Sayangnya, Duan Lingtian sangat tegas agar mereka tetap tinggal di dunia kecilnya, yang membuatnya merasa tidak berdaya dan putus asa. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Huang Fu Mengyuan dan yang lainnya pergi ke pagoda pelintas surga untuk meningkatkan kekuatan mereka. Sementara itu, Duan Lingtian mengirim keluarga dan teman-temannya ke dunia kecilnya sebelum dia mencari Feng Qing yang untuk mendiskusikan rencananya. Kamu ingin mengintegrasikan tanah persembahan surgawi dengan dunia kecilmu? Feng Qing yang bertanya saat matanya berbinar. Ia melanjutkan, dengan ini, penduduk tanah persembahan surgawi juga akan terlindungi. Namun, kebebasan pribadi mereka mungkin dibatasi. Memang, itu sebabnya saya berencana untuk membicarakan hal ini dengan Tuan Xiao, kata Duan Lingtian sambil mengangguk sebelum dia mengirim pesan kepada Xiao Mubai. Setelah mendengarkan rencana Duan Lingtian, Xiao Mubai merenungkannya sejenak sebelum berkata, masalah ini tidak sulit. Anda dapat dengan mudah mengintegrasikan tanah persembahan surgawi dengan dunia kecil Anda. Setengah tahun sebelum Anda mengambil tindakan, kami dapat memberitahu penduduk tanah persembahan surgawi bahwa kami akan menyegel tanah persembahan surgawi selama 1000 tahun. Pada saat itu, mereka tidak akan dapat melakukan perjalanan ke alam lain. Karena kami memberi mereka pemberitahuan 6 bulan, mereka yang tidak bisa menerimanya bisa pergi sementara mereka yang menerimanya akan tetap. Duan Lingtian mengangguk setelah mendengarkan saran Xiao Mubai. Itu memang saran yang bagus. Setelah beberapa saat, dia bertanya, bagaimana dengan formasi penjaga dunia? Bagaimanapun juga, tanah persembahan surgawi juga merupakan bagian dari formasi penjaga dunia untuk dunia penentang dewa. Jika dia mengintegrasikannya dengan dunia kecilnya, hal itu mungkin mempengaruhi formasi penjaga dunia. Xiao Mubai berkata sambil tersenyum, itu bukan masalah. Setelah Anda mengintegrasikan tanah persembahan surgawi dengan dunia kecil Anda, saya akan memilih alam dewa lain untuk menggantikannya. Selama beberapa hari berikutnya, tanah persembahan surgawi menjadi topik hangat di dunia penentang dewa. Hal ini disebabkan oleh pengumuman mendadak bahwa tanah persembahan surgawi akan ditutup seluruhnya dalam waktu setengah tahun. Selama 1000 tahun ke depan, mustahil bagi orang lain untuk melakukan perjalanan ke tanah persembahan surgawi, dan mustahil bagi penduduk tanah persembahan surgawi untuk pergi. Aspek-aspek lainnya sebagian besar tidak akan berubah. Setelah tanah persembahan surgawi ditutup, konsentrasi energi spiritual di tanah persembahan surgawi akan meningkat secara signifikan, yang secara signifikan akan membantu budidaya penduduknya.
efisiensi mereka akan meningkat 2 kali lipat. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Duan Lingtian memilih untuk menyegel tanah persembahan surgawi selama 1000 tahun, bukan 10.000 tahun. Bagaimanapun, 10.000 tahun terlalu lama. Setelah 1000 tahun, dia akan membangun kembali hubungan antara tanah persembahan surgawi dan alam dewa lainnya. Saat itu, yang ingin keluar boleh keluar dan yang ingin masuk boleh masuk. Dia akan membiarkan koneksi itu terbuka selama setengah tahun sebelum menutupnya lagi selama 1000 tahun berikutnya. Dia berencana mengulangi hal ini sampai mereka tahu lebih banyak tentang bencana tersebut. Duan Lingtian tidak menganggap ini merepotkan. Bagaimanapun, semuanya demi keluarga dan teman-temannya. Dia ingin memberi mereka lingkungan hidup yang lebih nyaman. Lagi pula, jika dia tidak melakukan ini, orang-orang yang dicintainya mungkin akan merasa seperti dikurung di dalam sangkar. Selain keamanannya, ada juga keuntungan lain. Setelah tanah persembahan surgawi disegel, energi spiritual akan meningkat, dan itu akan membantu budidaya mereka. Kemana kamu pergi? Diskusi serupa dapat didengar di berbagai alam dewa. Tanpa diduga, alih-alih mengalami penurunan populasi, tanah persembahan surgawi malah mengalami peningkatan populasi. Meskipun beberapa orang pergi setelah pengumuman tersebut, lebih banyak orang yang tetap tinggal dan datang ke tanah persembahan surgawi. Bab 4646 ada yang salah. Setengah tahun kemudian, Duan Lingtian mengintegrasikan tanah persembahan surgawi dengan dunia kecilnya, menempatkannya di area yang relatif sentral dekat dengan pohon kehidupan surgawi. Karena ada banyak penggarap di tanah persembahan surgawi, dia membentuk formasi untuk melindungi pohon kehidupan surgawi. Pohon kehidupan surgawi juga cukup kuat untuk mengingatkannya jika ada tokoh besar di dunia yang mendekatinya. Namun, tidak banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia yang tinggal di tanah persembahan surgawi. Faktanya, hanya ada sedikit pembangkit tenaga listrik tertinggi yang tinggal di tanah persembahan surgawi. Duan Lingtian akhirnya bisa tenang setelah tanah persembahan surgawi disegel. Bagaimanapun, ini berarti orang yang dicintainya selamat. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu, dan dia mengerutkan kening. Penggabungan tanah persembahan surgawi dan dunia kecilku tidak mempengaruhi kesengsaraan surgawi sama sekali. Duan Lingtian tidak menyangka bahwa bahkan setelah tanah persembahan surgawi disegel, peraturan surga masih berlaku. Namun, ini tidak mengherankan. Jika tidak, banyak orang akan dapat menghindari kesengsaraan surgawi. Pada saat yang sama, dia menemukan bahwa kredibilitas ingatan Void Elder telah menurun. Dia merasa ingatannya tidak sepenuhnya bisa diandalkan. Sebelumnya, karena ingatannya, Duan Lingtian berasumsi bahwa setelah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 9, seseorang akan setara dengan surga. Namun, sekarang jelas baginya bahwa surga jauh lebih kuat di luar imajinasi mereka. Selain memasuki pagoda pelintas surga, Duan Lingtian menghabiskan sebagian besar waktunya di istana surgawi dari surga penghancur soliter untuk mendiskusikan pedang Dao. Selama waktu ini, dia juga menemukan bahwa dia tidak dapat membuka dunia kecilnya, tempat tinggal orang-orang yang dicintainya, saat dia berada di pagoda pelintas surga. Ini jelas merupakan batasan yang ditetapkan oleh surga. Suatu hari, Duan Lingtian melihat seseorang yang sudah lama tidak dilihatnya. Itu tidak lain adalah Sue Qingzu, istri majikannya. Dia juga salah satu gubernur kota dari 13 kota dinasti Jin, dan dia juga orang pertama di antara 13 kota yang menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7. Selama 1000 tahun terakhir, 2 gubernur kota lainnya juga berhasil menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7. Dengan ini, 13 kota dinasti Jin menjadi salah satu kekuatan teratas di batas luar, melampaui istana surgawi Pasanggiok yang sekarang memiliki 2 pusat kekuatan tertinggi tingkat 7. Xiao Tianqi, teman lama Duan Lingtian dari istana surgawi Jadetide, telah berhasil menjadi tokoh dikdaya tertinggi tingkat 7. Lagi pula, ketika Duan Lingtian bertemu dengannya sebelumnya, dia sudah menjadi orang suci yang hampir menjadi tokoh dikdaya tertinggi tingkat 7. Terobosannya adalah hal yang biasa. Adapun tokoh dikdaya tertinggi dunia dari Sekte Azure Cloud Saint, Zhao Anyi, yang pernah membantu Duan Lingtian menangkap pelaku pembunuhan Duan Yuwei, dia juga telah menjadi tokoh dikdaya tertinggi tingkat 7 beberapa ratus tahun yang lalu. Tian kecil, seru Sue Qingzu saat dia melihat Duan Lingtian. Nyonya, apakah Anda mengalami terobosan dalam dao pedang Anda setelah memasuki pagoda pelintas surga kali ini? Duan Lingtian bertanya,
Setelah Sue Qingzu menjadi istri Feng Qingyang, dia mulai memanggilnya, Nyonya, sebagai tanda hormat. Bagaimanapun, dia adalah istri majikannya. Duan Lingtian berpikir untuk menggoda Feng Qingyang jika Sue Qingzu berhasil membuat terobosan. Dia pikir itu akan lucu. Tidak mudah untuk menerobos, kata Sue Qingzu sambil menghela nafas, meskipun pedang Dao tahap ke-8 tampaknya dapat dijangkau, sangat menantang untuk mengambil langkah terakhir itu. Saya sangat mengagumi Anda. Anda berhasil memahami Dao pedang Anda hingga tahap ke-8 dengan begitu cepat dan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 8 pertama di dunia segudang dan batas luar. Ketika Duan Lingtian menerobos, dia bermaksud untuk tidak menonjolkan diri. Sayangnya, surga punya ide berbeda. Segera setelah dia menerobos, teks surgawi muncul dan mengumumkan bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 8 pertama yang muncul setelah kesenjangan dalam sejarah. Tak perlu dikatakan lagi, teks surgawi itu menimbulkan keributan besar di dunia segudang dan batas luar. Semua orang terkejut dengan betapa cepatnya kemajuannya. Pada saat itu, Lei Hong, yang bersembunyi di suatu tempat di alam terang matahari, melihat teks surgawi, dan ekspresinya berubah drastis. Brengsek. Kenapa bocah itu menerobos begitu cepat? Lei Hong mengutuk keras-keras. Dia merasa sangat kesal. Dia tidak akan merasa jengkel jika basis budidayanya jatuh. Kembali ke masa sekarang, melihat Sue Qingzu telah keluar dari pagoda pelintas surga, dia tidak ingin menjadi orang ketiga sehingga dia segera memasuki pagoda pelintas surga lagi. Dia hanya berada di pagoda selama 3 hari sebelum dia keluar. Ini karena dia mengetahui dari doppelgangernya bahwa salah satu dari 9 pintu masuk misterius tiba-tiba menghilang. Setelah meninggalkan pagoda pelintas surga, Duan Lingtian bertemu dengan Feng Qingyang, Sue Qingzu, Xiao Mubai, dan Zhang San. Semuanya memasang ekspresi muram di wajah mereka. Berita itu datang dari dunia primordial, kata Xiao Mubai dengan suara rendah, setelah kematian 3 pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 dari dunia primordial. Banyak orang mulai memperhatikan 9 pintu masuk misterius. Kemarin, seseorang menemukan bahwa salah satu dari mereka telah menghilang. Setelah berita tentang itu menyebar, kami menemukan bahwa setiap domain, termasuk dunia penentang dewa, yang memiliki pintu masuk tersebut juga telah kehilangan 1 pintu masuk. Bab 4647 peristiwa tidak biasa. Lebih baik kita berhati-hati, kata Feng Qingyang dengan sungguh-sungguh. Saat mereka mendiskusikan masalah ini, ekspresi Xiao Mubai tiba-tiba berubah drastis. Zhang San, orang pertama yang menyadari perubahan ekspresi Xiao Mubai, bertanya, ada apa? Feng Qingyang, Duan Lingtian, dan Sue Qingzu mengalihkan pandangan mereka ke Xiao Mubai secara bersamaan. Berdasarkan pemahaman mereka tentang Xiao Mubai, mereka tahu bahwa dia bukanlah orang yang mudah kehilangan ketenangannya. Apa yang telah terjadi? Duan Lingtian bertanya, apakah penjajah muncul setelah hilangnya pintu masuk? Xiao Mubai menarik napas dalam-dalam, tapi suaranya masih sedikit bergetar saat dia berkata, 8 pintu masuk lainnya juga telah menghilang. Setidaknya, yang ada di dunia penentang dewa kita telah hilang sama sekali. Saya masih belum menerima kabar dari dunia lain. Ketika pintu masuk pertama menghilang, Xiao Mubai secara pribadi pergi untuk memastikannya. Setelah itu, dia menginstruksikan masyarakat untuk mengawasi 8 pintu masuk yang tersisa. Beberapa saat yang lalu, orang-orang itu menghubungi doppelgangernya, memberitahunya bahwa 8 pintu masuk juga telah menghilang. Apa? Ekspresi Feng Qing yang berubah secara dramatis saat dia bertanya, 8 pintu masuk yang tersisa juga telah menghilang. Mata Duan Lingtian menyipit saat dia tenggelam dalam pikirannya. Sue Qingzu juga terkejut. Meskipun dia bukan penduduk asli dunia penentang, dia secara alami mengetahui rahasia spekulasi Duan Lingtian dan Feng Qingyang. Dia juga percaya pada spekulasi mereka. Dia tidak tahu mengapa 9 pintu masuk itu tiba-tiba menghilang. Dia berspekulasi dengan lantang, mungkinkah surga telah menangani ancaman tersebut? Mungkin itu sebabnya 9 pintu masuk menghilang. Tidak mungkin, kata Feng Qingyang sambil menggelengkan kepalanya, jika surga mampu melakukan hal itu, 9 pintu masuk tidak akan ada selama bertahun-tahun. Tidak hanya itu, tetapi tidak perlu melalui banyak kesulitan untuk membuat pagoda pelintas surga. Ini jelas tidak sesederhana kelihatannya. Saya juga merasa ada yang tidak beres, kata Duan Lingtian, setuju dengan Feng Qingyang, namun, kami hanya dapat mengamati situasinya untuk saat ini. Pertama,
Mari kita konfirmasi apakah 8 pintu masuk di tempat lain juga telah lenyap. Xiao Mubai dan Zhang San pergi untuk memastikan masalah tersebut dan kembali dengan cepat. 8 pintu masuk juga menghilang di mana-mana. Waktu hilangnya hampir sama dengan waktu hilangnya kita. Namun, tidak ada pergerakan setelah hilangnya 8 pintu masuk, tidak ada tanda-tanda penjajah, kata Xiao Mubai. Begitu suara Xiao Mubai turun, awan tiba-tiba menyatu di langit saat kilat ungu menyambar terang. Ini telah menjadi fenomena umum di segudang dunia dan batas luar, inilah fenomena yang menggembar-gemborkan teks surgawi. Mulai hari ini dan seterusnya, akan ada pintu masuk baru dengan sambaran petir hijau ke pagoda pelintas surga. Mereka yang berada di dalam dan di atas alam dewa tertinggi tingkat lanjut dapat memasuki pintu masuk ini. Mereka yang mengatasi tantangan di sana akan diberi imbalan. Alam di balik pintu masuk ini disebut ruang percobaan. Hadiah di dalamnya termasuk, namun tidak terbatas pada, jimat surgawi dan wawasan ke dalam tahap ke-9 dari 4 dao langit dan bumi. Tidak mengherankan, teks surgawi menimbulkan keributan besar di dunia segudang dan batas luar. Duan Lingtian dan yang lainnya saling bertukar pandang setelah membaca teks surgawi. Rasanya surga sedang berusaha membuat lebih banyak orang memasuki pagoda pelintas surga, kata Sue Kingsu. Mengingat waktu munculnya teks surgawi dan hilangnya 9 pintu masuk, dia tahu ada sesuatu yang salah. Perasaannya semakin kuat ketika dia membaca teks surgawi berikutnya. Ekspresi Duan Lingtian dan yang lainnya berubah setelah membaca ini. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan dewa tertinggi tingkat lanjut pun bisa memasuki ruang percobaan. Sepertinya ini tidak benar. Aku akan pergi ke pintu masuk surga Kaisar Langit dan menghentikan orang-orang untuk masuk sekarang. Mari kita tunggu sekitar 20 hari agar kita bisa mengamati situasinya. Sebagai penguasa dunia penentang dewa, adalah tugas Xiao Mubai untuk menjaga keselamatan penghuni dunia penentang dewa. Meskipun menurutnya surga tidak berusaha mencelakakan mereka, mau tak mau dia merasa waspada setelah kejadian baru-baru ini. Saya akan kembali ke 13 kota dinasti Jin untuk menghentikan semua orang memasuki pagoda pelintas surga juga, kata Sue Kingsu dengan cemas. Lagi pula, ada banyak orang yang dia sayangi di batas luar. Dia tentu saja tidak ingin ada di antara mereka yang berada dalam bahaya. Aku akan pergi bersamamu, kata Feng Qing yang sebelum pergi bersama Sue Kingsu. Sementara itu, Duan Niantian yang berada di dunia kecil Duan Lingtian dengan cepat mengungkapkan keinginannya untuk memasuki ruang percobaan. Ayah, saya melihat teks surgawi. Saya ingin memasuki pagoda pelintas surga, kata Duan Niantian. Beberapa tahun yang lalu, dia telah menjadi dewa tertinggi. Pada saat ini, Duan Lingtian mencari ke dalam dan menyadari sekelompok dewa tertinggi menyesali keputusan mereka untuk tinggal di tanah persembahan surgawi, yang akan tetap tertutup selama 1000 tahun. Tentu saja, setelah melihat teks surgawi, mereka hanya bisa menghela nafas tak berdaya dan menunggu ruang percobaan dibuka kembali. Bab 4648 Kehancuran. Awalnya, Duan Lingtian tidak berencana untuk memperhatikan orang-orang ini. Namun, peristiwa tersebut sempat menimbulkan keributan di antara banyak orang. Dia tidak ingin tanah persembahan surgawi dilanda kekacauan sehingga dia dengan cepat membuka koneksi ke berbagai alam dewa di dunia penentang dewa. Mereka yang ingin meninggalkan tanah persembahan surgawi memiliki waktu 1 bulan untuk pergi. Setelah itu, tanah persembahan surgawi akan disegel kembali selama 1000 tahun. Suara Duan Lingtian bergema di seluruh tanah persembahan surgawi. Seolah-olah pencipta yang maha kuasa sedang berbicara kepada kehidupan yang diciptakannya. Kata-kata Duan Lingtian menimbulkan gelombang di tanah persembahan surgawi. Lagi pula, banyak yang ribut karena masalah ini. Sekarang setelah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka dapat pergi dan memasuki pagoda pelintas surga untuk tumbuh lebih kuat. Kebanyakan orang yang membuat keributan adalah dewa tertinggi. Adapun beberapa tokoh dikdaya tertinggi di tanah persembahan surgawi, kebanyakan dari mereka memiliki hubungan yang baik dengan klan Xia. Mereka mengetahui risiko yang timbul jika meninggalkan tanah persembahan surgawi sehingga mereka tidak mempunyai rencana untuk pergi. Selain itu, sebagai pembangkit tenaga listrik tertinggi, tidak sulit bagi mereka untuk pergi jika mereka mau. Bahkan mereka yang tidak dekat dengan Duan Lingtian dapat berbicara dengan mereka yang bisa, seperti orang-orang dari klan Xia di tanah persembahan surgawi. Ayah mengizinkan mereka pergi, tetapi mengapa ayah tidak mengizinkan aku pergi? Duan Niantian secara alami sangat ingin memasuki pagoda pelintas surga.
Dia sangat ingin mengejar ayahnya, tetapi dengan kekuatannya saat ini, dia merasa tertinggal jauh. Sekarang ada kesempatan untuk mempersempit jarak di antara mereka, dia tentu tidak mau melewatkannya. Bersikaplah baik dan tetaplah di sini, kata Duan Lingtian. Meski dia senang dengan tekad putranya untuk tumbuh lebih kuat, putranya terlalu gegabah. Setelah dia mendisiplinkan putranya secara fisik, dia menjelaskan alasan di balik keputusannya. Setelah memahami kekhawatiran ayahnya, Duan Yantian pun menjadi tenang. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, tidak bisakah dia menjelaskannya lebih awal? Apakah perlu menggunakan hukuman fisik terlebih dahulu? Ayah sama sekali tidak seperti itu terhadap Si Ling. Dia sangat bias. Duan Lingtian tentu saja tidak menyadari pikiran putranya. Bahkan jika dia menyadarinya, dia tidak akan memperhatikannya. Pada periode berikutnya, Duan Lingtian memantau dengan cermat batas luar dan dunia segudang. Dia juga telah menerima berita dari surga Kaisar Langit Dunia Penentang Dewa bahwa Xiao Mu Bai mencoba menghentikan orang memasuki pagoda pelintas surga. Namun, karena banyaknya dewa tertinggi tingkat lanjut, dia tidak berhasil. Dia hanya bisa menghentikan beberapa dari mereka. Lagi pula, kecuali dia bersedia membunuh tanpa pandang bulu, mustahil baginya untuk menghentikan begitu banyak orang. Terlebih lagi, meskipun dia bersikeras, dia tahu orang-orang masih bisa memasuki pagoda pelintas surga dengan pergi ke pintu masuk di luar dunia penentang dewa. Lagi pula, penambahan baru pada pagoda pelintas surga terlalu menggoda. Selama waktu ini, banyak orang dari segudang dunia dan batas luar yang sebelumnya memasuki pagoda pelintas surga melalui pintu masuk dengan sambaran petir ungu juga keluar. Di dunia penentang dewa, Duan Lingtian menghubungi kembaran Huang Fu Meng Yuan, kakak perempuan tertuanya dari faksi istana dalam Akademi Hukum Segudang, dan memberitahunya tentang kecurigaannya. Kembaran dari kakak senior kedua, kakak senior ketiga, dan kakak senior keempat juga muncul satu demi satu. Di batas luar, ada rasa keresahan di 13 kota dinasti Jin setelah kembalinya Sue Qingzu, mantan gubernur kota ketujuh. Mereka yang berasal dari batas luar tidak memiliki doppelganger, namun mereka masih dapat dihubungi melalui metode lain. Kebanyakan orang mempercayai Sue Qingzu dengan sepenuh hati. Meskipun daya tarik pagoda pelintas surga sangat kuat, mereka lebih percaya padanya. Sejak dia menjadi gubernur kota, dia tidak pernah menyesatkan mereka dan membawa kejayaan serta banyak manfaat bagi 13 kota dinasti Jin. Mereka tahu bahwa dia tidak akan membiarkan mereka menderita kerugian. Sebelum Feng Qingyang dan Sue Qingzu pergi, Duan Lingtian juga meminta agar mereka memberitahu Istana Surgawi Jadetide tentang masalah ini dan juga meminta Istana Surgawi Jadetide untuk memberitahu Sekte Azure Cloud Saint terdekat tentang masalah ini. Dia memiliki sedikit hubungan dengan kedua kekuatan ini jadi dia memutuskan untuk mengingatkan mereka. Namun, apakah mereka mendengarkannya atau tidak, itu sepenuhnya terserah mereka. Terlepas dari kejadian ini, dunia segudang dan batas luar pada umumnya sangat damai. Lagi pula, begitu banyak orang, terutama dewa tertinggi tingkat lanjut, telah memasuki pagoda pelintas surga. Dengan lebih sedikit orang yang hadir, konflik tentu saja lebih sedikit. Waktu berjalan cepat, hanya dalam sekejap mata, 32 tahun telah berlalu. Pada hari ini, Duan Lingtian berada di surga penghancur soliter, alam Devata di dunia penentang dewa. Dia sedang memahami pedang Dao saat ini, berharap bisa menembus tahap ke-9. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, dia tahu bahwa meningkatkan kekuatannya hanya akan menguntungkannya. Dia tidak hanya bisa melindungi dirinya sendiri dengan lebih baik, tapi dia juga bisa melindungi keluarga dan teman-temannya. Dengan mengingat hal ini, dia berkultivasi tanpa kenal lelah. Ledakan, tiba-tiba, suara memekakkan telinga yang seolah mengguncang langit dan bumi terdengar di udara, menyebabkan tanah berguncang. Setelah itu, energi yang sangat kuat turun dari langit. Bangunan-bangunan di Solitary Destructive Heaven mulai runtuh dengan cepat secara berurutan. Banyak tempat menjadi reruntuhan hanya dalam sekejap. Kekuatan agung menyapu ke segala arah, membawa kehancuran. Dia di sana, aku menemukannya. Yu Luohe, beraninya kamu mengembangkan teknik pengorbanan terlarang. Ini tidak bisa diterima di tanah suci. Sekarang setelah aku menemukanmu, aku akan membunuhmu. Sebuah suara ditegur dengan keras dari luar dunia penentang dewa. Setelah itu, gelombang demi gelombang energi yang kuat tersapu. Faktanya, energinya tidak diarahkan ke dunia penentang dewa.
Itu hanyalah gelombang kejut dari pertempuran di kejauhan. Meskipun demikian, mereka cukup untuk membawa kehancuran pada Solitary Destructive Heaven. Itu dia, Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri setelah dia terbang tinggi ke langit. Dia melihat menara raksasa di kejauhan. Itu adalah pagoda pelintas surga. Pada saat ini, pagoda pelintas surga meledak dengan cahaya putih yang menyilaukan. Selanjutnya, tangisan kesakitan dan keputusasaan yang tak terhitung jumlahnya terdengar satu demi satu, membuat orang merinding. Pada saat ini, suara lain berkata dengan keras dan menghina, "Kalian yang lemah mengira kalian bisa membunuhku." Lelucon yang luar biasa. Saat gelombang energi terus bertabrakan satu sama lain, surga penghancur soliter tidak dapat lagi bertahan dan runtuh. Duan Lingtian berdiri dalam kehampaan. Karena kehancuran, Feng Qingyang, Sue Qingzu, dan orang lain yang semula berada dalam garis pandangnya menghilang. Ini buruk. Ekspresi Duan Lingtian langsung berubah ketika dia merasakan sesuatu. Dia menemukan bahwa dunia kecilnya bergetar. Tidak hanya itu, pohon kehidupan surgawi yang dulunya dipenuhi vitalitas telah meredup dalam sekejap. Aura air suci pembersih dunia juga melemah seperti nyala api yang padam. Apa yang terjadi? Duan Lingtian bingung dan frustrasi. Bahkan sebelum dia sempat bereaksi, pohon kehidupan surgawi dan air surgawi pembersih dunia menghilang, tidak meninggalkan jejak. Setelah itu, dunia kecilnya dan tanah persembahan surgawi juga mulai runtuh. Bab 4649 Hukum telah hilang. Pada saat kritis ini, Duan Lingtian tidak bisa menyisihkan perhatiannya pada sekelompok orang di tanah persembahan surgawi. Perhatiannya hanya terfokus pada keluarga dan teman-temannya yang berada di dekat pohon kehidupan surgawi yang sekarang telah hancur dan di tanah persembahan surgawi. Hukum telah lenyap. Ketika Duan Lingtian bergerak, dia menyadari bahwa dia tidak dapat lagi memobilisasi hukum ruang angkasa dan hukum lainnya. Dia hanya tersisa dengan kekuatannya sendiri dan 4 dao langit dan bumi. Meski kekuatannya sangat melemah, untungnya ia masih mampu melindungi orang tua dan istrinya. Siling, Niantian. Setelah melindungi orang tua dan istrinya, Duan Lingtian ingin mencari anak-anaknya dan anggota keluarga lainnya serta teman-temannya di tanah persembahan surgawi. Namun, dia menemukan bahwa semua orang di tanah persembahan surgawi telah menghilang ke dalam kehampaan hitam yang muncul setelah ruang itu hancur. Dia memperluas kesadaran surgawinya, tetapi dia tidak bisa merasakan kehadiran mereka sama sekali. Astaga, astaga, astaga. Pada saat ini, Duan Lingtian merasakan kekuatan tarik menyapu dirinya, orang tuanya, dan istrinya. Kekuatan itu sepertinya datang dari kekosongan hitam di balik retakan. Di saat yang sama, suara pertempuran di kejauhan juga mulai memudar, dan sesaat kemudian, keheningan kembali terjadi. Selama waktu ini, Duan Lingtian sadar kembali, dan saat dia hendak menahan gaya tariknya, tiba-tiba gaya tarik itu menghilang. Kemudian, dia mendapati dirinya berdiri di tengah-tengah pegunungan yang menjulang tinggi dengan sungai-sungai yang mengalir melaluinya. Duan Lingtian terkejut. Apa yang telah terjadi? Jangan bilang padaku bahwa kita dikirim secara paksa ke tempat di luar pintu masuk misterius. Pikiran Duan Lingtian berpacu. Adegan ledakan pagoda melintasi surga terlintas di benaknya disertai dengan suara dan tangisan yang didengarnya. Tidak ada keraguan bahwa dia tidak akan bisa melupakannya. Apa yang telah terjadi? Orang tua Duan Lingtian dan istrinya yang berada di sisinya juga bingung. Saudara Tian, menurutmu apa yang terjadi? KR bertanya pada Duan Lingtian, bingung saat dia mengamati sekeliling. Ekspresi bingungnya berubah menjadi keterkejutan dan ketakutan saat dia berkata, apakah itu hanya imajinasiku? Apakah pohon kehidupan surgawi dan suster air menghilang? Tunggu, aku tidak bisa lagi merasakan hukumnya. KR rukun dengan air suci pembersih dunia ketika dia berada di dunia kecil Duan Lingtian, dan mereka berdua memanggil satu sama lain sebagai suster. Pada saat yang sama, Li Fei, Huaner, dan Feng Tianwu memandang Duan Lingtian. Bagaimanapun, dia adalah pilar pendukung dan cahaya penuntun mereka. Karena kepercayaan penuh mereka kepadanya, mereka dengan patuh tinggal di pohon kehidupan surgawi dan berkultivasi di sana. Mereka menahan diri untuk tidak pergi ke tanah persembahan surgawi, karena tidak ingin membuatnya khawatir. Adapun orang tua Duan Lingtian, Duan Rufeng dan Li Rou, mereka menjalani kehidupan pensiun di dekat pohon kehidupan surgawi, berpikir bahwa itu adalah pilihan terbaik. Mereka tentu saja tidak mengira dunia kecil Duan Lingtian akan runtuh. Namun,
Berkat keputusan mereka untuk tetap berada di dekat pohon kehidupan surgawi, tidak seperti kebanyakan pohon lainnya, mereka dapat tetap berada di sisi Duan Lingtian setelah dia melindungi mereka pada waktu yang tepat. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi, kata Duan Lingtian sambil menggelengkan kepalanya. Di saat yang sama, dia menghela nafas lega. Karena mereka baik-baik saja, itu berarti yang lain juga baik-baik saja. Satu-satunya masalah adalah dia tidak tahu kemana mereka dikirim. Jelas bagi Duan Lingtian bahwa kekuatan tarikannya berasal dari kehampaan hitam. Sekarang setelah menghilang, mereka juga mendapatkan kembali mobilitasnya. Itu benar, aku juga tidak bisa merasakan hukumnya, kata Huaner dengan muram. Duan Lingtian menghela nafas. Sebelumnya, ketika saya masih berada di surga penghancur soliter, saya melihat gelombang energi turun dari langit. Aku juga mendengar beberapa suara. Setelah Duan Lingtian menceritakan apa yang dia lihat dan dengar sebelumnya, Li Fei berkata, kami juga mendengar suara-suara itu. Seseorang berkata, Yu Luohe, beraninya kamu mengembangkan teknik pengorbanan terlarang. Ini tidak bisa diterima di tanah suci. Sekarang setelah aku menemukanmu, aku akan membunuhmu. Siapa Yu Luohe? Kamu juga mendengarnya. Duan Lingtian tercengang. Bagaimanapun juga, dia telah menyegel dunia kecilnya. Namun entah bagaimana, orang lain di dunia kecilnya mendengar dan melihat keributan di luar. Feng Tianwu berkata, bukan hanya itu. Kami melihat pagoda pelintas surga meledak juga, dan kami mendengar jeritan kesakitan. Setelah mendiskusikan masalah ini dengan istri-istrinya, Duan Lingtian menyimpulkan bahwa fragmentasi dunia kecil miliknya kemungkinan besar bukanlah kasus yang terisolasi. Kemungkinan besar dunia kecil milik orang lain juga mengalami nasib yang sama dengannya. Bagaimanapun, dunia kecil sangat terkait dengan hukum dan ruang angkasa. Duan Lingtian dengan hati-hati mengingat kembali apa yang terjadi. Setelah keributan dan ledakan pagoda pelintas surga, segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum runtuh. Ketika surga penghancur soliter dihancurkan, dia dipindahkan ke kehampaan yang gelap. Pada saat itulah dia menemukan bahwa hukum tampaknya telah hilang. Tak lama setelah itu, dia dibawa ke sini, di mana hukumnya juga tidak ada. Saat ini, Duan Lingtian tiba-tiba teringat sesuatu. Tidak, itu tidak masuk akal. Kita mungkin tidak berada di tempat misterius itu. Saya ingat ketika Tuan memasuki salah satu dari 9 pintu masuk, dia bergerak dengan seluruh kekuatannya. Dia tidak menyebutkan apapun tentang ketidakmampuannya memobilisasi hukumnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Segalanya tampak berbeda dari apa yang kami spekulasikan. Siapa Yu Luo dia? Jelas sekali, dia diserang karena dia mengembangkan teknik pengorbanan terlarang. Apa tanah suci yang mereka sebutkan? Meski suara Duan Lingtian tidak nyaring, orang tua dan istrinya mendengarnya dengan jelas. Mungkin kita sekarang berada di tanah suci yang mereka sebutkan. Duan Rufeng berspekulasi dengan suara keras. Li Rou bertanya dengan cemas, Siling dan Nian Tian berada di dunia penentang dewa. Ada juga mertua kita, Suen Nai, Little Black, Little White, dan Little Gold. Aku ingin tahu apakah mereka baik-baik saja. Semuanya relatif kuat jadi seharusnya baik-baik saja, kata Duan Lingtian. Dia menekan emosinya dan perlahan-lahan menjadi tenang. Dia tahu dia tidak bisa tidak sabar. Yang paling penting sekarang adalah mencari tahu ke tempat baru mereka dikirim secara paksa. Bab 4650 Pembangkit Tenaga Dao Tertinggi. Bahkan sekarang, Duan Lingtian masih bingung, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Itu terlalu mendadak, dan dia lengah. Meskipun demikian, meskipun dia belum mengetahui situasinya, dia tahu bahwa ini serius. Sekarang dia telah dikirim ke tempat ini, apakah dia bisa pergi dan kembali ke dunia segudang atau batas luar atau tidak, dia tahu dia harus belajar sebanyak mungkin tentang tempat ini. Tiba-tiba, Duan Lingtian merasakan energi familiar melonjak dari tubuh KR. Itu adalah energi dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Dia bertanya, terkejut, KR, kamu sudah menerobos. KR tampak terganggu saat dia merasakan perubahan pada tubuhnya. Dia bergumam, sepertinya aku telah menerobos, tapi ini berbeda dari apa yang dijelaskan Huaner. Huaner adalah istri pertama Duan Lingtian yang memasuki alam kekuatan tertinggi. Dia juga orang pertama yang menjadi dewa tertinggi di antara mereka. Sebelumnya, energi dewa tertinggi melonjak di tubuh saya. Setelah itu beredar di tubuhku beberapa kali, aku berhasil menerobos. Itu terjadi begitu saja dan sangat alami.
Saya bahkan tidak merasakan tarikan dari dunia kekuasaan tertinggi, kata KR, menggambarkan pengalamannya. Setelah beberapa saat, dia sepertinya teringat sesuatu dan berkata, ngomong-ngomong, selama terobosan, sepertinya aku melihat sekilas kilatan pedang Dao di pikiranku. Di antara istri Duan Lingtian, KR adalah orang pertama yang menguasai Dao pedang. Dia telah memahaminya sampai tahap pertama. Astaga, tiba-tiba, gelombang energi lain melonjak. Kali ini datang dari Huaner yang berdiri di dekatnya. Huaner, kamu juga berhasil menerobos. Duan Lingtian terkejut. Dibandingkan dengan KR, terobosan Huaner lebih mendalam karena dia telah memasuki ranah kekuatan tertinggi. Saudara Tian, saya merasa ini ada hubungannya dengan tempat ini. Ketika saya tiba, saya bisa merasakan pedang Dao saya yang berada pada tahap ketiga meningkat. Setelah itu, saya menerobos dan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 3. Setelah mendengar kata-kata ini, Duan Lingtian segera menoleh untuk melihat Li Fei dan Feng Tianwu. Setelah memastikan bahwa mereka tidak menunjukkan tanda-tanda yang tidak biasa, dia menoleh ke arah orang tuanya. Mirip dengan Li Fei dan Feng Tianwu, orang tuanya juga tidak menunjukkan tanda-tanda yang tidak biasa. Sepertinya datang ke tempat ini tidak mempengaruhi budidaya mereka sama sekali. Sepertinya tempat ini dan pedang Dao, atau 4 Dao surga, saling terkait erat, kata Duan Lingtian sambil matanya bersinar, hukum tidak ada di dunia ini. Kita bisa merasakannya atau menggunakannya sama sekali. Terlepas dari basis kultivasi dan energi internal kami, satu-satunya hal yang dapat kami gunakan di sini adalah 4 Dao langit dan bumi. Setelah itu, dia berkata, untuk saat ini, mari kita cari tempat yang cocok untuk menetap dulu. Mungkin kita akan bertemu dengan orang lain. Kita juga bisa membiasakan diri dengan tempat ini. Duan Lingtian dan keluarganya melakukan perjalanan selama beberapa hari sebelum mereka melihat sekelompok orang. Mereka tampak sedang terburu-buru. Permisi, Duan Lingtian mendekati sekelompok orang itu, berharap dapat mengetahui lebih banyak tentang tempat ini. Ekspresi sekelompok orang berubah ketika mereka melihatnya. Bahkan setelah memastikan bahwa dia tidak mempunyai niat buruk, mereka hanya berjalan melewatinya dan bergegas pergi. Sebelum Duan Lingtian sempat bereaksi, sekelompok orang lain muncul. Jelas sekali, mereka telah membuntuti kelompok orang pertama sebelum ini. Beberapa saat kemudian, kedua kelompok mulai berkelahi. Duan Lingtian mengerutkan kening, tapi dia tidak berniat ikut campur. Mereka berada di tempat baru. Sebelum dia mendapatkan informasi lebih lanjut, yang terbaik adalah tidak terlibat konflik apapun. Kedua kelompok orang itu hanya memiliki kekuatan rata-rata. Tanpa hukum, bahkan yang paling berkuasa pun hanya sebanding dengan dewa tertinggi perantara. Selain itu, sepertinya tidak ada satupun dari mereka yang memahami 4 Dao langit dan bumi. Secara keseluruhan, sebagian besar dari mereka lebih lemah dari dewa tertinggi tingkat menengah, bahkan mungkin lebih lemah dari dewa tertinggi yang belum sempurna. Duan Lingtian kembali ke keluarganya dan melanjutkan perjalanan mereka. Pada saat yang sama, dia berkata, pasti ada pemukiman manusia di dekatnya, mengingat keberadaan orang-orang itu di tempat ini. Benar saja, setelah 3 hari, Duan Lingtian dan keluarganya tiba di dekat sebuah kota kecil yang terletak di sebelah pegunungan. Meski kecil, namun ramai dengan aktivitas. Orang-orang terlihat keluar masuk kota saat ini. Saat Duan Lingtian dan keluarganya semakin dekat, KR, Li Fei, dan Li Rou menarik perhatian orang-orang di sekitarnya karena kecantikan mereka. Huaner mengenakan kerudungnya seperti biasa sehingga tidak menarik perhatian. Namun, perhatian mereka hanya sekilas. Lagi pula, ada banyak keindahan di tempat ini. Ada banyak wanita di sini yang mengembangkan teknik yang memungkinkan mereka mengubah penampilan. Dengan demikian, mereka bisa membuat diri mereka terlihat sangat cantik. Namun, teknik ini secara alami tidak dapat mengubah jiwa mereka. Berbicara tentang jiwa, Duan Lingtian menyadari segera setelah dia tiba bahwa energi jiwa seseorang akan melonjak dengan sendirinya. Itu bisa dirasakan dari jauh, dengan mudah mengungkap keberadaan dan identitas seseorang. Selain itu, berdasarkan sedikit orang yang dia temui, dia menemukan bahwa bahasa yang digunakan di sini mirip dengan bahasa di segudang dunia dan batas luar. Jika bukan karena tidak adanya hukum dan luapan energi jiwa yang tidak disengaja, dia akan dengan mudah salah mengira tempat ini sebagai dunia segudang dan batas luar. Setelah memasuki kota, Duan Lingtian menemukan bahwa orang-orang di sini juga menggunakan kristal dewa dan batu dewa untuk berdagang.
Dia menghela nafas lega. Lagi pula, dia memiliki sejumlah besar batu dewa dan kristal dewa. Sayangnya, kelegaan itu tidak berlangsung lama. Segera setelah itu, dia menemukan bahwa cincin spasialnya telah hilang. Dia berspekulasi bahwa cincin spasial telah hancur. Duan Lingtian menyesali hilangnya cincin spasialnya. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain meminta kalungnya yang terbuat dari kristal surgawi kepada Li Fei. Dia berencana menukarnya dengan batu dewa agar dia bisa membeli kebutuhan sehari-hari. Kalung Li Fei tidak terbuat dari kristal dewa biasa. Mereka sangat besar. Kristal surgawi sebesar itu sangat langka. Duan Lingtian memberinya kristal surgawi karena dia menyadari kesukaannya pada benda-benda berkilau, dan dia merangkainya menjadi sebuah kalung. Karena dia memakainya di lehernya alih-alih menyimpannya di cincin spasialnya, untungnya, itu tidak hilang. Sekarang cincin spasial semua orang telah hilang. Bukan saja mereka tidak punya uang, tapi mereka juga tidak punya senjata. Setelah berjalan-jalan sebentar, Duan Lingtian melihat sebuah toko bernama Paviliun Harta Karun Berharga. Tingginya beberapa lantai dan didekorasi dengan mewah. Penasaran, dia mendekati penjaga toko dan bertanya berapa banyak batu dewa yang bisa dia tukarkan dengan kristal dewa miliknya. Dia menyadari kecepatan percakapan yang biasa, tapi kristal surgawi miliknya bukanlah kristal biasa. Kristal surgawi sebesar ini, astaga, untuk mencegah penjaga toko menipunya, dia sengaja memperlihatkan pedang dao miliknya yang berada pada tahap ke-8. Energi pedang tak kasat mata melonjak sesaat sebelum menghilang. Ekspresi penjaga toko berubah menjadi kaget saat dia berseru, pembangkit tenaga listrik dao tertinggi.